Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, ketemu lagi untuk pertemuan kali ini untuk mata kuliah keterampilan di dalam keperawatan. Ya, dimana topik yang kita bahas untuk kali ini adalah pengkajian dalam keperawatan. Ya, nanti kita akan belajar tentang bagaimana atau apa saja yang kita kaji ke pasien ya dalam proses keperawatan. Untuk proses keperawatan sendiri, ya, teman-teman sudah belajar tentang proses keperawatan, di mana tahap-tahap dalam proses keperawatan itu ada 5. Yang pertama adalah pengkajian, kemudian yang kedua adalah penegakan diagnosa, yang ketiga adalah penyusunan intervensi atau rencana keperawatan, kemudian yang keempat adalah implementasi atau pelaksanaan tindakan keperawatan, dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Ya, jadi di dalam langkah-langkah proses keperawatan itu pengkajian itu merupakan tahap awal ya dari proses keperawatan. Nah, nanti kita fokus di sini pengkajian. Ya. Untuk pengkajian sendiri itu merupakan tahap awal ya dalam proses keperawatan. Kemudian ini merupakan suatu proses sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber ya. Jadi nanti kita mendapatkan di dalam pengkajian ini kita akan memperoleh data tentang pasien, di mana sumber data itu bisa diambil dari banyak hal ya. Nah, untuk tujuan dari pengkajian keperawatan, kenapa kita perlu melakukan pengkajian ke pasien? Yang pertama itu adalah mendapatkan data yang sesuai dengan kondisi klien, ya, yaitu kondisi saat ini dan riwayat kesehatan sebelumnya. Ya, jadi kita mengkaji tentang kondisi pasien pada saat kita ketemu dengan pasien ataupun riwayat kesehatan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi dan mengidentifikasi masalah klien secara holistik, yaitu kita mengidentifikasi masalah klien secara holistik itu artinya menyeluruh ya, meliputi data atau pengkajian secara fisik yang kita lihat, kemudian mental atau psikologis pasien, kemudian sosial ataupun spiritual ya. Ini tujuan kita melakukan pengkajian. Kemudian untuk elemen pengkajian ya, dalam melakukan pengkajian itu terdiri dari yang pertama adalah pengumpulan data, kemudian validitas data atau analisa data, dan yang ketiga adalah identifikasi pola. Ya, untuk pengumpulan data sendiri melalui nanti kita bisa melakukan pengambilan data dari pasien, kemudian validitas data atau analisa data adalah kita menganalisis dari data yang sudah dikumpulkan, kemudian di sini kita juga melakukan identifikasi pola. Ya, ini merupakan elemen-elemen dalam pengkajian. Kemudian untuk sumber data, ya sumber data itu kita bisa peroleh melalui dua sumber. Yang pertama adalah data primer dan yang kedua adalah data sekunder. Yang primer itu merupakan data utama, yang kemudian sekunder itu data kemudian di sini untuk data primer ya, itu merupakan data sumber data yang diperoleh langsung dari kliennya ya. Entah itu kita dapat dari hasil observasi atau melihat kondisi pasien, atau bisa juga dari apa yang diungkapkan pasien terkait dengan keluhan atau yang dirasakan pasien pada saat itu. Kemudian untuk data sekunder itu bisa diambil dari orang terdekat, kemudian bisa dilihat dari catatan klien, kemudian riwayat penyakit, hasil konsultasi dengan tenaga medis, dengan dokter ataupun dengan tenaga kesehatan lain, atau bisa juga diambil dari hasil pemeriksaan diagnostik ya, misalnya hasil lab, kemudian hasil dari ronsen ya, hasil dari pemeriksaan radiologi, kemudian bisa juga dilihat dari catatan medis dari tim kesehatan. Ya, untuk data sekunder ini biasanya kita gunakan apabila kita tidak dapat memperoleh
sumber data dari data primer. Misalnya kasusnya pasiennya di sini anak-anak, ya, bayi, anak-anak, itu kita tidak bisa melakukan pengajian langsung, ya, karena komunikasinya masih belum bisa. Kemudian bisa juga kita temui pada kasus-kasus pasien, misalnya pasien yang mengalami stroke, ya, kemudian dia mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, atau bisa juga dari pasien yang tidak sadar, ya, sehingga data yang kita peroleh itu kita menggunakannya data sekunder. Kemudian untuk jenis data dalam pengkajian itu ada dua. Yang pertama ada data subjektif dan ada data objektif. Ya, dimana di sini untuk data subjektif itu merupakan data yang diperoleh dari hasil pengkajian terhadap pasien dengan teknik wawancara, ya, keluarga, konsultan, dan tenaga kesehatan lainnya, serta riwayat keperawatan. Data ini biasanya berupa keluhan yang dirasakan pasien atau persepsi subjektif pasien terhadap status kesehatannya, ya, artinya yang disampaikan ke pasien. Kemudian untuk data objektif itu diperoleh dari hasil pengamatan. Ini merupakan informasi, ya, data objektif diperoleh dari hasil observasi, pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan penunjang, dan hasil laboratorium. Fokus dari pengkajian data dari data objektif ini berupa status kesehatan, kemudian pola coping, fungsi status respon pasien terhadap terapi, resiko untuk masalah potensial, ataupun dukungan terhadap pasien. Ya, jadi untuk data objektif ini biasanya kita dari hasil observasi atau yang kita amati ke pasien, kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik, ataupun misalnya kita melihat dari hasil-hasil pemeriksaan penunjang, misalnya untuk mengetahui misalnya pasien dengan fraktur atau patah tulang, biasanya ada data objektifnya didukung dengan hasil rongsennya, ya. Itu kita bisa lihat itu masuk ke dalam data objektif. Kemudian untuk metode pengumpulan data itu ada 4. Yang pertama adalah anamnesa atau wawancara. Ya, ini untuk anamnesa ini kita melakukan wawancara kepada pasien, ataupun tadi bisa wawancara kepada keluarga ataupun tim kesehatan yang lainnya. Ya, biasanya untuk anamnesa dengan pasien ataupun keluarga itu kita menggunakan komunikasi terapeutik pendekatannya. Ya, dimana untuk komunikasi terapeutik ini komunikasi yang terarah, ya, yang mana tujuannya adalah untuk kesehatan atau kesembuhan pasien. Ya, jadi untuk tahapan komunikasi terapeutik itu ada step-stepnya, dimulai dari fase orientasi, kemudian fase kerja itu adalah untuk inti atau tujuan dari komunikasi apa, kemudian ada fase terminasi. Kemudian metode yang kedua adalah dengan observasi. Ya, observasi itu tadi, ya, kita melakukan pengamatan ke pasien, kemudian kita bisa melihat dari hasil pemeriksaan penunjang pasien, ya. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan fisik itu kita lakukan pengkajian atau pemeriksaan ke pasien head to toe, mulai dari kepala sampai kaki. Ya, kemudian yang keempat adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi ini kita melihat dari catatan atau rekam medis pasien. Ya, ini metode dalam pengumpulan data. Ada 4. Yang pertama untuk anamnesa. Anamnesa, ya, ini atau wawancara itu merupakan komunikasi atau tanya jawab dengan pasien atau dengan keluarga untuk menggali informasi tentang status kesehatan klien. Ya, tadi untuk anamnesa ini kita menggunakan pendekatannya dengan komunikasi terapeutik. Untuk metode anamnesa itu ada 2. Yang pertama itu dikenal dengan auto anamnesa. Ini adalah anamnesa langsung kepada kliennya. Ya, jadi kita langsung ke pasien, itu namanya auto. Kemudian ada yang kedua itu ada allo anamnesa. Nah, ini adalah anamnesa yang tidak langsung kepada
klien ya, tetapi di sini kita lakukan langsung ke lakukan kepada orang terdekat klien ya. Jadi misalnya kalau kita melakukan wawancaranya ke keluarga ya, itu masuknya ke alloanamnesa. Nah, di dalam melakukan wawancara atau pengkajian anamnesa ke pasien itu ada beberapa hambatan ya, yang mana biasanya di sini kita temui hambatan itu bisa berasal dari hambatan internal atau bisa dari hambatan eksternal. Kalau internal itu biasanya ini kita dari pasien ataupun dari perawatnya ya. Contoh misalnya di sini untuk hambatan internal itu ada beda pendapat antara klien dengan perawat, kemudian penampilannya, kondisi pasien ya, bisa di sini kalau kita melakukan wawancara pasiennya dalam keadaan cemas atau masih dalam keadaan merasakan nyeri, itu tidak akan efektif ya. Jadi pasien itu tidak fokus ke pertanyaan yang kita ajukan, biasanya dia akan lebih fokus ke keluhannya yang saat itu dirasakan. Kemudian bisa juga di sini dalam kondisi klien yang tidak senang dengan perawat ya, misalnya pasiennya tidak suka nih dengan perawat A. Ketika perawat itu datang ke pasien, itu apa yang ditanyakan ditanyakan perawat itu kliennya tidak mau mendengarkan. Kemudian bisa juga berasal dari perawat, misalnya perawatnya tidak konsentrasi, atau bisa jadi di sini dalam kondisi perawat itu terburu-buru. Ya, biasanya kan karena mungkin satu pasiennya banyak ya, ketika kita pengkajian waktunya terbatas ya, cepat-cepat. Nah, itu komunikasi atau anamnesa yang kita lakukan itu tidak akan efektif, tidak dapat memperoleh data yang maksimal. Kemudian hambatan yang kedua adalah hambatan eksternal. Ini bisa contohnya di sini adalah kaitannya dengan kondisi lingkungan sekitar ya, misal kurangnya privasi ya. Ini biasanya kalau misalnya bisa terjadi pada pasien-pasien di ruangan bangsal, yang mana dalam satu ruangan itu terdiri dari 4 atau sampai 6 pasien atau lebih ya, dimana ketika kita melakukan pengkajian itu akan sangat susah sehingga klien itu tidak mampu mengungkapkannya secara terbuka. Kemudian bisa juga terjadi kalau misalnya pada lingkungannya gaduh, lingkungannya ramai ya, kita mau melakukan anamnesa ke pasien tetapi pada saat jam besuk ya, contohnya misalnya pada saat jam besuk itu kan ada pasien yang lain, misalnya di situ yang orang yang membesuk banyak sehingga kondisinya gaduh, ramai, itu juga tidak akan efektif. Kemudian bisa juga di sini ada ruang yang tidak memadai untuk melakukan wawancara. Nah, ini juga tadi ya bisa terkait dengan faktor 2 nih di atas. Kemudian interupsi itu misalnya kita lagi wawancara atau anamnesa ke pasien, dilalah ada pasien nih dalam kondisinya dia minta tolong, misalnya infusnya habis sehingga harus terputus ya. Nah, itu juga bisa menjadi satu hambatan di dalam wawancara atau anamnesa. Kemudian metode yang kedua adalah dengan observasi atau pengamatan. Ini kita mengamati perilaku dan keadaan klien untuk memperoleh data tentang masalah kesehatan dan keperawatan klien. Ya. Tekniknya di sini dengan menggunakan alat indera, ya, dengan penglihatan, pendengaran, penghidu, atau dengan peraba. Misal contoh simpelnya ketika kita observasi untuk mengetahui masalah klien ataupun masalah keperawatan klien ya, contoh pada pasien yang tidak sadar ya, pada pasien yang tidak sadar atau pada pasien stroke, dia mengalami keterbatasan dalam aktivitasnya sehingga dia harus bed rest total ya, berada di tempat tidur. Kemudian di situ
ternyata ketika kita melihat pasiennya, kok pasiennya kondisinya rambutnya acak-acakan, kemudian pakaiannya tidak rapi, ya misalnya bau, ya kotor. Nah itu bisa kita menegakkan, oh ya ternyata masalah pasiennya ada masalah nih kaitannya dengan kebersihan dirinya, ya. Nah itu contoh dari hasil observasi atau pengamatan, ya. Jadi kita menggunakan indera penglihatan, kemudian penghidu ataupun peraba. Kemudian, nah di sini yang ketiga adalah kita melakukan pengambilan data dengan metode pemeriksaan fisik, yaitu melakukan pemeriksaan fisik untuk menentukan kesehatan dilakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki atau head to toe. Untuk pemeriksaan fisik sendiri, itu metodenya ada 4. Yang pertama adalah kita melakukan inspeksi. Inspeksi itu artinya kita melihat. Kemudian ada palpasi atau melakukan perabaan. Kemudian yang ketiga adalah auskultasi, kita mendengarkan. Kemudian yang keempat ada perkusi atau melakukan pengetukan atau mengetuk. Ya, kita bahas satu persatu metode dari pemeriksaan fisik. Yang pertama adalah inspeksi, yaitu proses pemeriksaan fisik klien dengan cara melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Artinya nanti kita melakukan pemeriksaan nih mulai dari kepala, ya mulai dari rambut, kemudian kulit kepala, kemudian turun nanti ke wajah, ya wajah itu ada banyak di sini yang kita lihat mulai dari mata, ya kemudian kebersihan hidung, kebersihan mulut, kebersihan telinga, nanti sampai ke bawah sampai ke ujung kaki. Ya ini metode pemeriksaan inspeksi itu digunakan untuk melakukan pemeriksaan ukuran, ya, kemudian warna, kemudian ada bentuk, ya, kemudian posisi, kesimetrisan, luka, kemudian perubahan pada kulit atau kelainan anatomi. Ya, ini kita pemeriksaan yang bisa dilakukan dengan metode inspeksi. Kemudian yang kedua adalah auskultasi. Auskultasi itu tadi mendengarkan, ya. Dimana di sini merupakan proses pemeriksaan klien dengan cara mendengarkan melalui alat bantu stetoskop. Ya. Contohnya di sini, ya pemeriksaannya kita mendengarkan bunyi jantung, kemudian suara nafas atau suara paru. Kemudian auskultasi juga bisa digunakan untuk mendengarkan suara bising usus, ya, kemudian suara denyut jantung janin atau DJJ, dan suara auskultasi untuk pengukuran tekanan darah. Ya, ini metode auskultasi. Dimana di sini kita misalnya mendengarkan bunyi jantung, ya nanti di materi yang selanjutnya tentang pemeriksaan fisik itu kita akan membahas tentang bunyi jantung normal itu bagaimana, kemudian suara nafas itu yang normal seperti apa, bising usus itu normalnya berapa kali, ya nanti kita bahas lebih dalam di materi yang untuk pemeriksaan fisik. Kemudian metode yang ketiga adalah dengan palpasi. Ya, metode pemeriksaan dengan cara perabaan, ya, di mana kita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan kedua tangan, ya, atau boleh bisa satu tangan cukup, ya, di mana di sini tangan dan jari-jari itu adalah instrumen yang sangat sensitif dalam metode palpasi, karena di sini kita akan merasakan, ya, adanya suatu perubahan atau melihat batasan-batasan normal dari suatu organ. Nah, untuk pemeriksaan palpasi itu biasanya digunakan untuk satu, mengukur temperatur. Ya, misalnya kita meraba kulit pasien itu dalam kondisi demam atau tidak. Kemudian kalau misalnya teraba panas, itu kita bisa melakukan pengukuran, ya panasnya misalnya berapa derajat, kita mengukur suhu dengan menggunakan termometer.
Kemudian yang kedua adalah untuk melakukan pemeriksaan turgor kulit ya. Turgor kulit itu kita bisa meraba kulit kita ya dengan menggunakan palpasi, itu diraba ya turgornya normal atau tidak. Kemudian bentuk dan ukuran itu biasanya kita melakukan pemeriksaan di sini untuk pengukuran atau bentuk dari organ-organ vital, atau misalnya di sini untuk bentuk dan ukuran dari suatu massa, misalnya ada benjolan ya. Kemudian mengukur kelembapan, kemudian mengukur vibrasi maupun tekstur, ataupun nanti untuk pemeriksaan lainnya ya. Ini metode palpasi ya. Ini contoh di gambar itu adalah palpasi pada daerah abdomen untuk mengetahui batasan dari hepar, kemudian batasan dari limfa ya, atau batasan dari ginjal ya. Ini metode palpasi. Kemudian perkusi. Nah, ini metode yang keempat, itu adalah dengan cara mengetuk tadi ya. Metode pemeriksaan dengan cara mengetuk. Tujuannya adalah untuk menentukan batasan-batasan organ atau bagian tubuh dengan cara merasakan vibrasi yang ditimbulkan akibat gerakan yang diberikan ke jaringan. Ya, ini digunakan untuk membedakan apakah yang ada di bawah jaringan tersebut itu berupa udara, cairan, atau berupa zat padat. Contohnya di sini pemeriksaan yang bisa dilakukan ya dengan metode perkusi, ada pemeriksaan di bagian paru, kemudian bagian jantung, bagian hepar, ginjal, atau limfa. Ya, contoh misalnya untuk metode perkusi di sini pada paru-paru. Nah, ini kalau contoh di gambar itu pemeriksaan pada daerah dada nih, ya, daerah paru-paru. Ya, ini untuk perkusi itu kita menggunakan jari-jari kita, ya. Jari yang satu itu diletakkan di bagian atas organ, bagian atas tubuh, kemudian jari yang satunya itu untuk mengetuk. Nanti kita dengarkan ketukannya, itu suaranya untuk mengetahui apakah di dalam paru-paru itu bersih, artinya dia isinya udara, atau bisa jadi misalnya pada pasien-pasien dengan pneumonia ya, paru-parunya berisi cairan atau sekret ya, atau untuk batasan-batasannya, misalnya jantung itu batasannya sampai di ICS berapa ya. Kalau misalnya pada pasien dengan penyakit-penyakit jantung, bisa jadi jantungnya ukurannya besar sehingga melebihi batas normalnya ya. Ini nanti kita juga bisa bahas lebih dalam untuk materi pemeriksaan fisik. Kemudian ada studi dokumentasi ya. Studi dokumentasi ini merupakan metode yang keempat dalam pengumpulan data ya, di mana data diperoleh dengan cara melihat ataupun mempelajari catatan medik klien, hasil pemeriksaan ya, dari hasil laboratorium ataupun radiologi, dan catatan perkembangan klien ya. Ini studi dokumentasi. Nah, di dalam pengumpulan data atau di dalam pengkajian itu ada beberapa hambatan. Yang pertama ya, ini berasal masalahnya ini berasal dari perawatnya sendiri. Misalnya tidak mampu melakukan anamnesa dengan tepat, kemudian tidak mampu melakukan pemeriksaan fisik dengan tepat ya, kemudian kehilangan data yang terkumpul, kemudian datanya tidak akurat, terdapat data yang saling bertolak belakang, kemudian adanya duplikasi data, salah interpretasi data, kemudian kegagalan dalam mengambil data yang terbaru ya. Itu tadi adalah hambatan dalam pengkajian. Nah, untuk model-model dalam pengkajian di dalam keperawatan itu ada beberapa model yang menjelaskan fokus dari pengkajian keperawatan. Yang pertama itu ada pengkajian model dari Gordon, itu dikembangkan dari tahun 1982. Di mana ini untuk Gordon sendiri itu merupakan model pengkajian ya, dengan mengkaji dari pola kesehatan fungsional pasien. Kemudian yang kedua itu ada model Roy, itu dikembangkan pada tahun 1984. Untuk Roy sendiri itu dikenal dengan istilah adaptasi model.
Kemudian model yang ketiga adalah model dari OREM, ya, tahun 1985. Ya. Ini dikenal dengan istilah model self-care atau perawatan diri. Kemudian yang keempat ada model Dumus, ya, dan Moorhouse, ini tahun 93. Itu dia dikenal dengan model divisi diagnosa. Dan yang keempat ada model dari Fitzpatrick tahun 91. Ini model pengkajian pola respon manusia. Ya. Dari 5 model ini itu yang paling dikenal itu ada 4, ya, sampai ke Gordon, Roy, OREM ataupun Dumus. Ya. Yang pertama ada model Gordon. Jadi dalam model Gordon itu pengkajian keperawatan itu meliputi yang pertama ada pola penata laksanaan kesehatan atau persepsi sehat, kemudian pola nutrisi metabolik, itu pengkajian terkait dengan nutrisi, kebutuhan nutrisi pasien sebelum maupun setelah sakit, kemudian pola eliminasi, ya, BAB, BAK, kemudian pola aktivitas latihan. Ya, jadi bagaimana di sini kita pengkajian aktivitas keseharian klien atau pasien sebelum ataupun selama sakit. Kemudian pola tidur istirahat, ya, jadi kita mengkaji kebiasaan tidurnya bagaimana sebelum sakit, berapa jam, kemudian ada keluhan atau tidak, ada gangguan atau tidak. Kemudian pola kognitif atau perseptual, ini mengkaji terkait dengan persepsi klien terkait dengan kondisi sehat sakitnya. Kemudian pola persepsi diri atau konsep diri, ya, jadi kita mengkaji peran pasien, ya, kemudian konsep diri pasien sebelum dan selama sakit. Kemudian pola peran atau tanggung jawab, ya, ini ada 2, ya, Ganda. Kemudian ada pola seksual atau reproduksi, ini kaitannya dengan pengkajian pola seksual pasien sebelum ataupun selama sakit. Kemudian ada pola coping atau toleransi stres dan pola nilai atau keyakinan, ya. Ini pola nilai atau keyakinan itu juga meliputi pengkajian terkait dengan fungsi spiritualnya. Kemudian yang kedua ada model OREM. Di dalam model OREM itu pengkajiannya meliputi pemenuhan kebutuhan oksigen, kemudian pemenuhan kebutuhan cairan ataupun elektrolit, ya, kemudian pemenuhan kebutuhan nutrisi, ya, pola pemenuhan kebutuhan eliminasi, keseimbangan aktivitas dan istirahat, kemudian pencegahan dan promosi kesehatan. Nah, ini model OREM, lebih sedikit atau lebih sederhana. Kemudian model yang ketiga ada model punyanya Roy, ya. Ini di dalam modelnya Roy itu ada 4 pokok pengkajiannya. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, ya, sebenarnya ini sama, ya, dari sebelumnya itu ada aktivitas, nutrisi, eliminasi, cairan elektrolit, kemudian oksigen, proteksi, pengaturan suhu, pengaturan sistem endokrin. Kemudian ada juga di sini pengkajian konsep diri, fungsi peran atau fungsi interdependen, ya, terkait dengan ada ketergantungan atau tidak. Nah, ini modelnya punyanya Roy. Nah, kemudian model yang keempat, ya, ini ada model Dumus, ya, berdasarkan diagnosa. Ini pengkajiannya ada banyak juga, ya, ada aktivitas istirahat, kemudian sirkulasi, integritas ego, kemudian ada pengkajian eliminasi, makanan dan cairan, higien atau kebersihan, kemudian ada neurosensori, kemudian ada nyeri atau ketidaknyamanan, ada pernapasan, keamanan, seksualitas, interaksi sosial, dan penyeluhan pembelajaran, ya. Jadi dari 4 penjelasan model di dalam pengkajian keperawatan, ya, itu nanti untuk kita itu akan menggunakan model pengkajian menurut yang pertama, ya. Jadi pengkajiannya nanti kita gunakan model yang pertama, ya, pengkajian pola fungsional Gordon, ya. Nanti untuk pengkajian itu nanti ada formatnya, jadi bagaimana kita melakukan pengkajian ke pasien itu dengan menggunakan panduan, ya, format pengkajian, ya, jadi kita sudah terarah apa saja yang akan ditanyakan ke pasien.
Ya, demikian untuk penjelasan materi tentang pengkajian di dalam keperawatan. Ya. Silahkan bisa dipelajari kembali untuk materinya. Kalau misalnya ada yang belum dipahami, ya, atau ada pertanyaan, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.